Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, yang Maha Menguasai, yang Maha Benar, dan yang menjelaskan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya yang jujur dan dia kepadanya. Sama-sama kami hormati Bapak-Bapak pengurus Mushola Al-Ansar, yang sama-sama kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-ibu, orang tua peserta pesantren Muhammadiyah. Sembarang lagu tak lupa juga dengan sunnahnya, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hati larian, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hati larian. Wajib sembahyang bagi muslimin lima waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu Pada mencanangkan bahwasanya melalui visinya pesantren Ramadan tahun ini adalah melalui pesantren Ramadan menciptakan generasi yang berakhlak. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 27 Maret 2023 sampai insyaallah nanti akan kita tutup pada tanggal 18 April 2023. Kurang lebih kegiatan ini dilaksanakan selama 22 hari dan dalam prosesnya dibagi dalam beberapa waktu. Untuk kegiatan anak tingkat SMA dan SMT itu dilakukan dari pukul 5 sampai pukul 9.30. Sedangkan kegiatan untuk anak SD dilakukan sekitar pukul 9.30 sampai pukul 1 siang. Itulah kegiatan yang kita laksanakan di Mushola Al-Ansar ini dengan jumlah peserta kita pada tahun ini. Untuk tingkat SLTA itu sebesar 26 orang. Untuk tingkat SMP itu sebanyak 17 orang yang terdiri dari 7 orang peserta laki-laki dan 10 orang peserta perempuan. Dan untuk tingkat SD itu terdiri dari 23 orang yang terdiri dari 7 orang peserta laki-laki dan 16 peserta perempuan. Itulah peserta-peserta kita pada tahun ini. Di dalam prosesnya semoga dengan kegiatan-kegiatan yang kita lalui sepanjang hari ini, sepanjang hari yang telah berlalu, mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintahan dengan baik. Dan insyaallah nanti mohon lagi kepada orang tua dari para santri kita, kegiatan-kegiatan yang telah dibiasakan selama di mushola ini, selama pesantren ini, mohon dijaga sehingga nantinya berkelanjutan yang akan membuat anak-anak kita semakin berakhlak yang baik. Untuk itu kami mohon para orang tua nantinya, mohon mungkin sebelumnya anak-anak kita terpaksa melaksanakan kegiatannya di mushola, karena terpaksa itulah mereka jadi terbiasa. Untuk itu keterbiasaan mereka itu mohon kami lanjutkan kebiasaan yang baik mereka di rumah, sehingga nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan berakhlak tentunya. Itulah yang dapat kami laporkan sebagai ketua pelaksana panitia pesantren tahun ini. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang tunduk dan patuh kepada-Mu. Jadikanlah kami ini orang yang selalu sujud dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Andaikan hari ini ya Allah Engkau cabut roh kami ya Allah, maka tentukan orang yang su'ul khotimah, akhir kehidupan kami berbuat dosa dan kesalahan.
Ya Allah ya Tuhan, andaikan hari ini Engkau cabut roh kami ya Allah, kami diantarkan ke gunung Pangitutu ya Allah seorang diri. Tidak ada yang sama dengan Allah ya Allah. Selain kebaikan amal soleh yang pernah kami lakukan semasa hidup, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami ini hati yang lunak, hati yang taat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hadir di tempat ini ya Allah. Kami kehadiran ke dunia ini ya Allah karena ada orang tua, ayah dan ibu. Ya Allah ya Tuhan, selama ini ya Allah kami sering melawan kepada ibu kami ya Allah, melawan kepada mama kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, 9 bulan lamanya kami dikandung oleh ibu kami ya Allah. 9 bulan sakit ibu kami ya Allah, kemudian melahirkan ya Allah, hidup atau mati taruhan nyawa ya Allah. Bayangkan wajah ibu kalian, bayangkan wajah mama, bayangkan wajah ibu. Dulu ibu kita tuh kuat, sekarang sudah tua, sudah letih ya. Bayangkan wajah ibu kita sakit. Setelah dia lahirkan, kita dibesarkan semuanya, kita dirawatnya, baju dicucikan, makanan dimasakkan, baju pun digosokkan. Betapa bayangkan wajah ibu kita saat ini. Jangan kamu melawan sama ibu kamu, jangan fala kamu maaf, jangan melawan. Andaikan kamu melawan kepada ibu, kepada ayah kamu, kepada orang tua, kamu binasa, ibu kamu binasa, dan selamat ibu kamu. Ya Allah ya Allah, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kami juga sopan santun kepada guru-guru kami ya Allah, guru-guru di sekolah, guru-guru di mushola, di masjid ya Allah. Ya Allah, andaikan hati ini keras, andaikan hati ini belum juga menerima kebaikan, maka dengan namamu ya Hadi, berikan hidayah dan petunjuk. Ya Fatah, yang mau bukakan hati, bukakanlah hati kami di bulan Ramadan ini ya Allah, untuk selalu beribadah sujud, untuk selalu taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah yang mujib, yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini baru akhir kegiatan pesantren, namanya penutupan pesantren, tapi belum akhir ibadah kalian di sini. Pak Gubernur, Pak Wali Kota memesankan, nah pesantren nanti baru diberikan ijazahnya apabila dia ikut sepenuhnya dalam Ramadan, kegiatan amaliyah Ramadan. Makanya sertifikat belum disebut-sebut, belum akan diberikan. Apalagi anak SMA sampai ke ujung Ramadan dinilai. Kami sebagai pengurus melihat ya, indikatornya. Jadi indikator kesuksesan pesantren Ramadan yang pertama itu harus ada perubahan ya, kebiasaan. Jadi kalau tidak ada perubahan kebiasaan selama 15 hari pelaksanaan pesantren Ramadan ini berarti tidak sukses ya. Ya, perubahan kebiasaan barangkali mungkin ada di antara anak-anak kami yang selama ini tidak pernah datang ke masjid. Harusnya dengan adanya selesainya pelaksanaan pesantren Ramadan ini datang ke masjid. Yang biasanya jarang datang ke masjid jadi rutin datang ke masjid. Yang rutin ke masjid berarti semakin meningkat lagi ya pelaksanaan amal ibadahnya di masjid. Kalau sebelumnya jarang membaca Al-Quran, harusnya setelah pesantren Ramadan ini rajin ya membaca Al-Quran. Ini berarti ada perubahan kebiasaan. Jadi yang sebelumnya sholatnya belum benar, dengan selesainya pesantren Ramadan ini harusnya sholatnya
menjadi benar, baik gerakan sholatnya maupun bacaan sholatnya. Ini harapannya. Jadi setelah ini kan selama 15 hari cukup intensif ya, setiap hari pelaksanaan Ramadan. Jadi harusnya ada perubahan kebiasaan ya. Termasuk mungkin di dalam pelaksanaan pesantren Ramadan ada dibiasakan untuk berinfak, sehingga ini harusnya juga menjadi perubahan bagi anak-anak kami. Kemudian yang kedua, di dalam pelaksanaan Ramadan ini anak-anak sudah diberikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Jadi sudah diberikan oleh narasumber ya, materi-materi selama Ramadan. Kemudian juga sudah diberikan praktek. Jadi ada praktek sholat, ada praktek zikir, ada praktek berdoa, ada praktek ceramah ya. Jadi harapannya ya, baik ya, pengamalan pengetahuan yang sudah diperoleh, karena pengetahuan tanpa dipraktekkan walaupun pengetahuannya tinggi itu hanya sia-sia. Tetapi praktek saja tanpa pengetahuan ini juga tidak ada artinya, tidak ada artinya. Jadi harus dua-dua. Ditambah lagi satunya iman ya. Jadi kalau kita ilmunya tinggi, kalau tidak ada iman mungkin akan terombang-ambing. Tapi kalau kita beramal tidak ada ilmu juga akan sia-sia. Jadi itu yang kedua. Jadi indikatornya dan juga ada target-target yang sudah ditetapkan. Jadi harapannya yang indikator kedua berarti sudah bisa mempraktekkan sholat dengan benar, ya, baik gerak maupun bacaannya. Kemudian sudah mempraktekkan bagaimana zikir dan berdoa, termasuk juga mempraktekkan bagaimana penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang berikutnya juga sudah mempraktekkan ceramah. Jadi tidak mudah sebenarnya ceramah di depan umum. Ini proses pembelajaran dengan harapan semuanya nanti bisa menyampaikan secara baik ya. Apa namanya? Ada juga lomba-lomba ya yang ini. Jadi artinya target yang kedua ini harusnya tercapai. Termasuk juga target hafal ya, surat Al-Quran. Jadi kalau di dalam pesantren ini target untuk kelas 10 itu harus hafal surat An-Naba. Kemudian yang kelas 11 ini harus hafal surat An-Naziat. Kemudian yang kelas 12 itu harus hafal surat As-Sajadah. Jadi walaupun ini mungkin belum sempurna ya, ibarat kita belajar motor atau belajar mobil, tetapi kalau sudah bisa kita membawa mobil, biasanya dalam belajar itu belum mahir ya. Jadi tapi sudah bisa dilepas karena sudah diajarkan bagaimana membawa mobil di jalan ramai, bagaimana membawa mobil jalan sempit, bagaimana membawa mobil atau motor di jalan mendaki, menurun dan lain-lain. Nanti mahirnya ini perlu pengamalan ya, berkelanjutan. Jadi dengan amalkan, insya Allah ya, yang tadi mungkin hafalnya masih belum sempurna, kemudian dengan pengamalan ini menjadi lebih sempurna. Dan harapan kami juga tidak cukup ya, hanya yang Anda peroleh pada saat pelaksanaan Ramadan sekarang, tapi harus ditingkatkan. Jadi kalau sekarang dapatnya hafal satu surat, harusnya Anda bisa menambah sendiri dengan surat-surat berikutnya. Berikutnya mungkin ini untuk panitia Ramadan, supaya ada laporan tertulis, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan. Kemudian juga mungkin perlu ada evaluasi, kalau bisa pakai Google Form, mungkin ke peserta, ke
narasumber, ke pembimbing atau pembina, serta ke orang tua, sehingga dengan adanya evaluasi ini bisa untuk perbaikan di tahun depan. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pesantren Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi yang telah melaksanakan pesantren Ramadan ini dengan baik. Kemudian kepada ibu-ibu dan bapak-bapak peserta pesantren, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga pelaksanaan pesantren ini menjadi berjalan dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan apa yang dipelajari, ya, yang dipraktekkan di dalam pelaksanaan pesantren ini bisa berlanjut juga sampai di rumah, ya. Karena ini calon-calon generasi yang akan datang, ya, yang kita harapkan generasi yang Islami, sehingga yang memperjuangkan agama kita ke depannya. Ini calon-calon pemimpin masa depan, ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, pesantren Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi kita tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.